Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemerintah menurunkan harga tiket pesawat domestik sebesar 13 hingga 14% pada periode libur Idul Fitri. Kebijakan ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses transportasi udara untuk pulang ke kampung halaman. Di awal puasa Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah menyampaikan kabar gembira bagi masyarakat yang akan pulang kampung. Harga tiket pesawat domestik dipastikan akan turun sebesar 13 hingga 14% pada periode libur hari raya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam konferensi persnya di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu pagi. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan. Kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu. Itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Ini mudah-mudahan juga membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Lebih rinci, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa dengan pemberian insentif ini, penumpang hanya akan membayar tarif PPN sebesar 5%, sementara PPN 6% ditanggung oleh pemerintah. Insentif berlaku untuk pembelian tiket mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025 dengan periode penerbangan tanggal 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai hari ini tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Penurunan harga tiket pesawat sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses transportasi udara dalam rangka merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Pak Alvin, selamat malam. Selamat malam, Mas Ikan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Alvin. Pak Alvin, pemerintah sudah memutuskan ya tarif tiket pesawat domestik ini turun 13% sampai 14% di musim Lebaran. Ini langkah yang tepat, Pak Alvin? Ya, baik. Tentunya saya menyambut baik ya penurunan harga tiket, asalkan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dan yang saya perhatikan kali ini pemerintah ikut memberi partisipasi dalam penurunan harga tiket ini karena ada potongan PPN yang pada Nataru kemarin tidak ada potongan PPN. Kali ini dari 11% PPN pemerintah menanggung 6%, sedangkan konsumen masih menanggung 5%. Nah, ini yang kemudian menjadi basis penurunan harga tiket, ditambah juga ada pemangkasan fuel surcharge dari maskapai penerbangan yang biasanya fuel surcharge itu untuk pesawat jet 10%, sekarang menjadi 2%, jadi ada pemangkasan 8%, dan untuk pesawat propeller dari 25% menjadi 20%. Ini merupakan partisipasi dari penyelenggara angkutan, yaitu maskapai penerbangan. Sedangkan dari pengelola bandara ini juga ada partisipasinya, yaitu dengan pemangkasan PJP 2U dan PJP 4U. PJP 2U adalah yang biasa kita kenal sebagai
airport tax atau retribusi bandara ini dipangkas 50%, sedangkan PJP 4U ini adalah biaya pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat, landing fee dan sebagainya, ini juga dipangkas 50%. Sehingga total itu diharapkan harga tiket bisa turun sekitar 13-15% untuk 15 hari mulai dari 24 Maret sampai dengan 7 April. Demikian, Mas. Ya, ini angkanya sudah cukup besar, apa masih bisa lebih tinggi lagi ya penurunannya, Pak Alvin? Baik. Angka ini tentunya cukup menarik ya, cukup besar 15%, tapi ini ada tapinya buat saya. Ini hanya berlaku untuk yang beli tiketnya mulai hari ini, dan penerbangan mulai tanggal 24 Maret sampai 7 April. Yang sudah terlanjur beli tiket kemarin-kemarin tidak tidak mendapatkan pengembalian karena ini menyangkut PPN dan sebagainya, sehingga akan sangat rumit mengurus refund atau pengembalian selisihnya. Nah, permasalahannya adalah untuk mudik, kami mengamati bahwa banyak tiket itu sudah dibeli sebulan bahkan 2 bulan sebelum jadwal mudik, karena pelaku perjalanan khawatir mendekati harinya akan sulit mendapatkan tiket. Nah, ini yang menjadi tantangan. Yang menarik di sini adalah ternyata PPN untuk tiket domestik kelas ekonomi ini bisa dikurangi. Nah, pertanyaan saya, kalau memang pemerintah ini berniat memangkas harga tiket dalam negeri, kenapa hanya dalam 15 hari? Toh sudah terbukti kalau Presiden memerintahkan PPN dari 11% bisa turun di 5%. Kenapa tidak sekaligus saja PPN untuk tiket tarif domestik ini dihapus sama sekali, seperti halnya untuk tiket perjalanan internasional itu sama sekali tidak ada PPN-nya. Nah, disinilah saya berharap Presiden dapat memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk menghapus PPN tiket dalam negeri yang kelas ekonomi, sehingga dengan demikian langsung harga tiket itu akan turun sedikitnya 11%. Dan ini berlaku sepanjang tahun, tidak hanya masa-masa tertentu saja. Demikian, Mas Egan. Jadi sebetulnya menurut Anda harga tiket pesawat itu bisa turun tidak hanya di pas saat Idul Fitri, selanjutnya masih bisa sebetulnya begitu ya Pak Alvin ya? Benar, jadi kalau pemerintah ini mau menyamakan ya perlakuan tiket dalam negeri dengan tiket ke luar negeri, PPN tiket tiap tahun, perkiraan saya antara 13-15% ini. Belum lagi kalau pajak impor, bea masuk dan pajak-pajak lainnya impor untuk komponen dan suku cadang pesawat dihapus juga, seperti yang ada di negara-negara lain, ini bisa turun 15% sedikitnya. Dan ini berlaku sepanjang tahun. Demikian, Mas. Ya, tapi kira-kira dengan penurunan tiket ini ada yang dirugikan tidak sih, Pak Alvin? Bagi penyelenggara pelayanan, yaitu operator bandara dan maskapai penerbangan, tentunya ini dirasakan berat. Pertama dari operator bandara. Operator bandara ini penghasilannya yaitu PJP 2U dan PJP 4U langsung dipotong 50% pada saat seharusnya mereka panen. Tentunya ini akan berdampak negatif terhadap perencanaan keuangan yang sudah ada. Pendapatan yang seharusnya naik pada saat panen ini mendadak justru menyusut drastis. Demikian pula untuk maskapai penerbangan yang fuel surcharge-nya ini dipangkas, kalau yang dalam negeri ini dipangkas 8%, ini jelas berat. Ingat, pemotongan ini sama besarnya. Ketika Nataru itu juga yang pesawat jet itu dipangkas dari 10 menjadi 2, propeller 20 menjadi 5. Tapi ketika Nataru itu nilai tukar rupiah masih Rp16.000 per dolar Amerika Serikat.
kemarin pada rate penutupan itu sudah 16.500. Nilai rupiah itu sudah turun 3,75% dalam waktu 2 bulan ini. Ini tentunya menjadi beban maskapai penerbangan karena biaya sewa pesawat, biaya angsuran pesawat, komponen dan sebagainya, ini membayarnya dalam dolar. Sehingga beban biaya mereka tentunya juga sudah naik 3,75%. Sama dengan bandara, ketika mereka seharusnya bisa panen, justru harus memangkas pendapatannya. Harapan saya adalah pola seperti ini ad hoc saja, sekali ini saja. Kedepannya harus direncanakan lebih baik, karena kalau ini terus dilanjutkan, ini dapat berdampak terhadap keselamatan penerbangan. Demikian, Mas. Ya, tapi konsekuensinya nanti ke depannya seperti apa, Pak Alvin? Apakah kemudian karena maskapai sudah mengalami rugi ya dalam tanda kutip pada saat musim Lebaran, nanti setelah Lebaran mereka akan menaikkan begitu karena sudah rugi pada saat musim Lebaran? Bagaimana, Pak Alvin? Iya, harga tiket domestik atau dalam negeri ini kan diatur oleh pemerintah dalam tarif batas atas yang sejak tahun 2019 ini belum pernah naik. Dan maskapai penerbangan sebetulnya sudah berulang kali mengajukan agar direvisi TBA ini, karena sudah tidak masuk akal lagi. TBA ini dirumuskan berdasarkan waktu itu nilai tukar rupiah itu masih 12.500. Harga aftur 9.500. Sekarang harga afturnya sudah 13.000. Sedangkan rupiahnya tadi sudah 16.500. Ini sangat berat bagi maskapai penerbangan. Kemungkinan besar kalau tidak dinaikkan tarif batas atasnya, ini akan membuat maskapai tidak bisa hidup sehat dan bisa berdampak terhadap keselamatan penerbangan, karena nanti akan berdampak terhadap biaya-biaya perawatan ya. Kalaupun dinaikkan bukan berarti akan sepanjang tahun harga tiket ini naik. Ketika rame memang harga tiket akan menjadi lebih mahal, tapi ketika sepi bisa menjadi lebih murah, karena dengan rentang tarif yang lebih realistis ini, maskapai penerbangan dapat mendapatkan laba yang lebih realistis. Ketika rame mereka bisa mendapat laba untuk mensubsidi ketika mereka sepi, sehingga ketika penerbangan ini sepi, mereka bisa menjual harga tiket lebih murah lagi untuk mendapatkan penumpang. Ini lebih fleksibel. Tidak seperti sekarang, mau sepi, mau rame, harga tiketnya sama terus panjang tahun. Demikian, Mas. Oke, baik. Pak Alvin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Alvin. Sehat selalu. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.